diskriminasi terkait dengan budaya positif. Nah, kaitannya dengan proses dia mengikuti seleksi mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan ke-11. Sekali lagi saya terima kasih atas hadirnya panjenengan. Ini adalah salah satu bentuk support kita untuk rekan-rekan kita yang ingin setidaknya mengupdate diri, entah melalui apa namanya programnya. Ya sekarang ada guru penggerak, ya biar dia ikut guru penggerak. Dan satunya fasilitator fasilitator gerakan kecil, ya biar yang lainnya juga ketularan. Dan tadi sudah saya pesan Bu Eva, Bu Azalia, Pak Rizal, jangan ditakutkan masalah ininya. Ya, ini kayaknya ide dari Bu Dina, karena tidak ada, betul saya suruh baca ada, suruh buat kotak tidak ada. Berarti ini ikhtiarnya Bu Dina. Jadi bukan saya takut ini. Kalau ingin berkembang ya mari mumpung masih muda ya Pak. Ini banyak Pak Pak ini masih usia muda. Silakan ikut mengikuti. Mudah-mudahan masih ada. Karena ini sudah bulan Oktober, terakhir November pun Menteri baru. Mudah-mudahan programnya tetap berkesinambungan gitu ya. Makanya pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah di sini juga mensupport Bu Dina tetap lanjut, silakan diikuti kegiatannya. Jadi kalau memang ada agenda-agenda, kalau bisa dikomunikasikan. Jadi nanti mungkin saya upayakan dalam bentuk rapat atau apa nanti di antara waktu itu bisa dipakai oleh Bu Dina. Jadi kayak Pak Dimas yang lalu. Oke, hari ini mudah-mudahan apa yang didiseminasikan terkait dengan budaya positif, mudah-mudahan setidaknya bisa memberikan inspirasi bagi kita di sini. Seperti apa itu, ya mungkin kita sudah baca-baca, tapi setidaknya Bu Dina mungkin juga mendapat progres yang terbaru untuk budaya positif di sekolah itu seperti apa. Jadi kita ambil baiknya, kita ambil positifnya, sehingga nanti biar menjadi bekal untuk kita semua, setidaknya di dalam mendidik atau mengawal anak-anak kita. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Nanti selanjutnya silakan Bu Dina melanjutkan progresnya seperti apa. Jadi mohon maaf tadi sempat tertunda, ada wali murid butuh, dan juga ada yang PIP tadi. Jadi mohon, ini juga Bu Susan juga ini maunya paling mau ngajak saya ini tadi ya. Karena sekarang harus dengan kepala sekolah ya. Kalau dulu masih cukup bendahara terkait dengan penjagaan. Terus sukses untuk Rina, berlanjut saja. Dan kalau bisa seperti ini, mudah-mudahan jangan diteruskan. Tapi kalau sampai berjalan, ya teruskan aja kalau bisa. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berproses mengikuti kegiatan guru penggerak sampai akhir nanti. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantunan doa, semoga Ibu Dina dan guru-guru yang lain yang masih muda bisa berprestasi di sekolah SMP Gelora Batu dan berlanjut kepada sekolah-sekolah yang lebih maju nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallim warahmatullahi wabarakatuh ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya wajibul hajat, Allahumma ya rabi'at hajat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana ighfir
هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم سهل لنا بها وأمنا وتقبل عنا سبحاننا طيبا ومن صالحا حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakem, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pakem yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pemahaman diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, di sini beri kesempatan saya untuk menyampaikan pemaparan tentang apa itu diseminasi budaya positif. Sekedar sharing Bapak Ibu, jadi ini yang saya dapatkan dari kemarin pendidikan guru penggerak selama 2 bulan. Jadi sekedar sharing untuk saling menentukan pikiran dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ini kayaknya kurang semangat kalau nggak ice breaking ya. Ya, oke. Kayaknya tegang semua ini. Oke. Saya seperti biasa ini ice breaking-nya lumayan agak lama. Ya. Kemarin sempat tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3, tepuk malam diem tidur. Ya, oke. Praktek ya Pak. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Saya akan fokus Bapak Ibu sekalian. Saya ajak. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam. Pak Hardes, tidak. Oke, nggak apa-apa ya Pak Hardes. Oke, berikutnya saya ingin speaking lagi yang kedua. Yang bapak-bapak, bu-ibunya, kita nyanyi balonku ada 5 ya. Kembali ke masa TK. Jadi nyanyi balonku aja. Kalau perempuan giliran yang perempuan, kemudian lagi. Gitu. Nyanyi balonku ya. Saya tunjuk perempuan yang nyanyi. Saya tunjuk laki yang nyanyi. Ya. 1, 2, 3 perempuan. Yang laki lupa yang kencang. Yang cewek. Yang cowok. merah muda dan Yang cewek. Yang cowok. Yang cewek. Lanjut. Oke, thank you Bapak Ibu. Sudah semangat yuk. Baik, kita lanjut Bapak Ibu langsung kepada pemaparan saya selanjutnya. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di sini saya bacakan dulu pertanyaan pemantiknya. Tolong dibacakan Pak. Saya kok agak salah ya. Pertanyaan pemantik, Ibu Nunung, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dika. Beberapa anak di kelas 7A telah datang pada Nuadari, telah datang padanya dan mengeluhkan Dika yang sering minta bekalnya siang mereka dengan paksa.
bekal siang mereka dengan bahasa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nunung, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dika melakukan itu? Ini pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu ya. Monggo siapa yang mau jawab? Bu Im? Menurut saya Budina dari narasi yang disampaikan tadi itu, kalau saya bekal itu saya berikan kepada Dika, karena Dika itu sedang kelaparan, sehingga dengan terpaksa selalu minta bekal kepada Bu Nunung. Iya. Udah pada temannya. Dia juga ingin makan, tapi tidak bisa membawa bekal. Mungkin di rumahnya itu ibunya tidak sempat untuk masak, sehingga Dika tidak ada bekal untuk dibawa ke sekolah. Demikian. Terima kasih. Mungkin yang lain? Menurut saya, Ibu Nunung harus membalikan dibagi, Pak. Nasibnya itu antara Dika dengan temannya dibagi, jadi saling berbagi. Jadi biar tidak menimbulkan tidak menimbulkan biar terjadi suasana yang kondusif. Sekian dari saya. Cakep. Monggo Pak Dimas. Nyampein Mbak Dina. Mungkin Pak. Tes satu. Ini kan nasibnya saya bertanggung jawab untuk menggunakan emas. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan oleh Bu Nunung adalah curiga dulu. Curiga dalam arti mempertanyakan kenapa Dika sampai berbuat demikian. Ini kita melakukan penyelidikan. Nah, jadi ditelusuri penyebabnya apa, ditanyakan dari seperti yang disampaikan oleh Bu Im. Ditanyakan kenapa kok sampai merebut bekal temannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan seputar kesehariannya di rumah, apakah tidak diberi uang saku atau tidak diberi bekal oleh orang tuanya, demikian. Ya tentunya sebagai seorang guru kita tidak boleh semata-mata langsung mengambil kesimpulan dan melakukan tindakan ya. Seperti mungkin memang Dika terkenal sebagai anak yang nakal mungkin ya, kalau kita labeli demikian. Tetapi dalam kasus ini kasus apapun tidak boleh seorang guru itu langsung menjudge. Itu tadi kita tanyakan dan kita selidiki. Seperti moto kita di SMP 2 Pakem mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya. Nah, nanti dari hasil penyelidikan itu baru bisa kita ambil tindakan. Tapi yang pertama yang jelas kita menasihati Dika bagaimana untuk berbuat yang baik. Kalau mungkin teman-teman yang guru yang sudah pernah ikut pelatihan tentang bagaimana pengelolaan siswa bisa menggunakan restitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak Dimas. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan tematik itu saya memang jadi kita sehari-hari di SMP 2 Pakem khususnya kita pasti mengalami siswa bermasalah. Mengapa? Karena berarti dia melakukan penyimpangan terhadap nilai kebajikan dan tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menangani siswa yang sedemikian itu yang bermasalah? Nah, sesuai dengan pelajaran Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi petani itu guru diibaratkan sebagai petani. Petani kalau ingin bibitnya unggul harus bagaimana? Aris
petani kalau bibit padinya ingin unggul, bagaimana? Apa yang harus dilakukan petani? Pupuk, kasih pupuk biar hasilnya baik. Ya, betul. Jadi memang untuk sama. Jadi kalau Pak petani ingin bibitnya unggul, harus dikasih pupuk, disiram dan sebagainya, irigasi. Sama halnya dengan kita sebagai pendidik, kita wajib mengidentifikasi apa itu masalah yang dihadapi dari murid kita, siswa-siswi kita. Jadi tidak semerta-merta kita memvonis anak itu salah. Nah, next. Terkait dari tadi permasalahan si Dika, nah di sini Dika itu karena melakukan penyimpangan terhadap nilai kebenaran dan peraturan sekolah, berarti dia itu sudah gagal untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia kesenangan. Nah, untuk saya mau tanya ini ke Bapak Ibu sekalian, apa itu contoh kebutuhan dasar manusia bertahan hidup? Monggo, yang lain? Mungkin gini Bu Tina, ini berdasarkan dari apa yang kita temui setiap harinya terkait dengan kondisi siswa kita. Siswa kita itu sebagian besar memang dari keluarga kurang mampu. Termasuk bertahan hidup ini, mereka itu belum waktunya sudah terbebani oleh pekerjaan, sehingga dia dengan terpaksa meskipun bukan waktunya untuk bekerja, mereka itu bekerja. Ya salah satunya yaitu untuk bertahan hidup, karena memang dibutuhkan untuk mendapatkan bekal kesehariannya. Dia sudah berusaha sendiri dengan untuk membantu meringankan beban orang tua juga, kemudian untuk kepentingan dirinya sendiri untuk penghidupannya mungkin memang sudah tidak tersedia setiap pagi, sehingga mereka terpaksa bekerja untuk mendapatkan kebutuhan setiap harinya, termasuk dalam bertahan hidup. Ibu, alhamdulillah betul banget. Jadi seperti apa itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup? Contohnya sandang, pangan, kesehatan. Jadi murid itu butuh makan, butuh sandang, butuh kesehatan. Nah, jadi banyak hal motif dibalik itu untuk murid-murid kita. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada istilah jika tidak ada cinta itu hampa ya? Pak Moke? Ya, kan ada lagunya ya. Ketika tidak ada cinta itu hampa. Itu kita sebagai makhluk dewasa aja merasa hampa ya Pak Moke ya. Ya, nah, begitu juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu ya. Dia murid-murid itu butuh kasih sayang, butuh rasa diterima di lingkungannya, temannya maupun di lingkungan guru. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, apa itu kebutuhan dasar penguasaan? Nah, kita banyak ditemukan di kelas, contohnya anak-anak yang mempunyai bakat ranking 1, 2, 3 dan seterusnya ya, dia merasa pintar. Dia saya harus butuh pengakuan. Jadi karena dia butuh pengakuan, butuh penegasan, dia ingin ingin selalu tampil, ingin ada penegasan gitu ya untuk keahliannya. Itu contoh kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan seperti apa? Yaitu kebebasan dalam memilih tujuan hidup, tujuan mereka sendiri. Jadi murid ini punya tujuan masing-masing. Tidak bisa kita menyuruh
Sama istilah kita nyuruh nanam padi, suruh tumbuhnya jagung. Kita nanam jagung, suruh numbuh padi. Jadi kalau yang nanam padi, tumbuhnya padi. Nanamnya jagung, tumbuhnya jagung. Sama seperti itu. Jadi memang murid kita itu butuh kebebasan untuk memilih tujuan hidupnya mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Ini banyak ya ditemui juga. Cenderung murid kita kan suka, anak-anak ini kan cenderung suka bermain, suka cari hiburan. Nah, jadi anak-anak itu butuh kesenangan, butuh hiburan dengan teman, butuh refresh. Nah, itu contoh dari kebutuhan manusia kesenangan. Baik Bapak Ibu, saya yakinkan kembali ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu diidentifikasi untuk murid-murid kita, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, 5 kebutuhan manusia ini apa cuma murid yang butuh seperti ini? Tidak, kita sebagai orang dewasa juga mempunyai kebutuhan dasar yang sama ya. Ya, kalau kebutuhan dasar ini gagal, pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya kayak tadi. Apa Paris? Efek samping dari jika tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar ini apa? Terdapat sikap penyimpangan dari murid. Seperti itu. Oke. Baik, next. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya tadi, yaitu kebutuhan dasar hidup bersifat fisiologis atau fisik bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan perasaan diterima, yaitu contohnya yaitu apa? Kebutuhan psikologis ya. Jadi rasa kasih sayang, merasa dihargai seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Next. Kebutuhan dasar kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Next. 4. Kebutuhan akan kesenangan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi murid kita juga membutuhkan kesenangan, bermain, tertawa, happy. Jadi tidak konsentrasi tingkat tinggi, jadi perlu ada refresh di antara murid itu. Mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Terakhir, kebutuhan dasar penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Baik, selanjutnya saya putar video. Baik, Bapak Ibu, ini ada video cuplikan kecil, tolong Bapak Ibu simak sebentar.
belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali loh. Pakai olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, tadi kan ada 5 video pendek. Kira-kira Bapak Ibu bagian yang mana itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti kita akan adakan tulis-tulis tempel ke depan. Tapi nanti, baik kita tadi Bapak Ibu ada yang tahu itu terkait apa? Terkait yaitu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira saya balikkan lagi ke Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ada yang berkomentar? Ada? Contoh penghukum ya Bapak Ibu ya, kan banyak ya. Contohnya misalnya, si Udin, kamu datangnya terlambat, marah-marah, dia hardik, dia mencaci, dia memaki. Nah itu contoh penghukum ini Bapak Ibu. Jadi kurang mendapatkan solusi dari cara posisi kontrol yang nomor 1. Mengapa? Karena akan menimbulkan rasa trauma panjang ke depannya bagi siswa. Itu dampak negatif dari posisi kontrol yang pertama, yaitu menghukum. Ya. Dilanjut yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya gimana? Pembuat merasa bersalah, misalnya begini. Ibu lihat anak-anak kamu ya si Ani kok selalu telat ke sekolah. Bagaimana? Si Ani menjawab, iya Bu, saya telat karena sepeda rumpos dan sebagainya. Dia merasa bersalah kepada ibu gurunya. Nah itu pun tidak ada solusi karena dia merasa bersalah aja, nyampe dirasa bersalah. Yang ketiga, sebagai posisi kontrol sebagai teman. Contoh Pak Mumi ini banyak disenangi nih sama murid-murid. Terkenal ya Pak Mumi senang sama. Tepuk tangan untuk Pak Mumi selaku pembina OSIS kita. Pak Mumi ini saya selalu disenangi oleh murid-murid. Nah, cuma ya itu tadi murid, contoh si Rizal, dia dekat sama Pak Mumi, menganggap Pak Mumi ini sebagai temannya. Guru juga sekaligus teman, curhat sama Pak Mumi. Pak, saya punya masalah begini. Nah,
Pak Mumi nurut, tapi belum tentu nurut dengan wali kelasnya, belum tentu nurut sama guru-guru lainnya kayak Pak Rizal, Bu Susan dan sebagainya, guru-guru yang lain maksudnya. Ya, karena dia cuma merasa bertemannya sama Bapak Mumi. Nah itu tidak ada solusi dari yang nomor 3 ini. Dilanjut yang nomor 4. Posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya bagaimana? Jadi guru tuh hanya monitoring. Kamu sudah kasih tahu, jangan telat, tetap saja telat. Cuma memantau doang, tapi tidak memberikan solusi kepada yang cuma sampai di situ. Dia monitoring doang, tapi tidak memberikan jalan keluar bagaimana kepada murid ini. Monitoring juga tidak ada solusi. Dan idealnya bagi guru yang terakhir Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer atau pemimpin. Mengapa demikian? Karena posisi kontrol sebagai manajer pemimpin itu memberikan ruang kepada murid untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan perbaikan, memberikan ruang untuk cari solusinya. Itu di posisi yang terakhir, yaitu pemimpin atau manajer. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas warna-warni. Ini saya bagikan, nanti kalau diberi nama ditulis kira-kira Bapak Ibu selama ini di posisi yang mana mengatasi anak-anak. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu silakan isi nama Bapak Ibu selama mengajar di SMP 2 Kaku. Kira-kira dari 5 posisi ini yang Bapak Ibu sering menggunakan yang mana? 5 posisi kontrol. Ya, kalau sudah silakan tempel di kertas manila depan itu yang berwarna abu-abu. Ya, biru ya. Oh Pak Juri. Semangat. Boleh inisial, nggak apa-apa. Ibu, di sini saya sudah terima angkat-angkat dari teman-teman. Pak Mr. Rizal, guru yang suka buku. Gitu ya Pak. Oke. Ini ada namanya penghukum juga. Kemudian, inisial MAH. Di dalam kelas manajer, di luar kelas sebagai teman. Oke, mantap. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Ada pemantau banyak pemantau. Pemantau sama yang ke-4 ini pemantau dan manajer. Pemantau manajer. Kemudian siapa ya? Mengingat sebagian besar. Saya tadi memilih yang nomor 5 dengan alasan seperti yang menjadi komitmen kita sebagai guru di SMP Negeri 2 Kampung, selalu melakukan obrolan kepada siswa, terutama pada siswa yang ingin mengalami suatu permasalahan, sehingga siswa menyampaikan permasalahannya
tekankan dalam mengapa sering terlambat, mengapa sering tidak masuk dan melakukan hal-hal yang kurang di sekolah, itu memang perlu diketahui dulu. Ketika siswa itu menyampaikan permasalahannya yang menjadi pengendara untuk kegiatan sekolah itu, kita sebagai guru harus memberikan jalan keluar, tidak langsung serta-merta menyalahkan siswa. Sehingga di situ perlunya sebagai manajer. Jadi dengan solusi yang diberikan oleh guru itu, kemungkinan nanti siswa itu bisa berubah untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Dan kebanyakan siswa itu ya termasuk juga anak-anak melakukan hal yang salah itu kadang mereka tidak mengerti kalau tidak diberi ini arahan, syaratnya begini. Nah, itu baru menjadi suatu langkah untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Masya Allah, mantap banget. Tepuk tangan untuk Bu Ing. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih tadi sudah berpartisipasi untuk menanamkan ini angkatnya. Dan memang dari 5 posisi kontrol itu idealisnya adalah yang nomor 5, yaitu sebagai manajer, sebagai pemimpin, dan sesuai apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Insia. Nah, kebetulan kan di SMP Pakem Bu In itu mencanangkan setiap pagi yaitu si opak, sinergi obrolan pagi. Tujuannya sebagai apa? Nah, jadi sebelum pembelajaran anak-anak itu ditanya dikasih angket, ditulis permasalahannya apa, dan yang hanya tahu itu permasalahan dari sekian banyak hanya gurunya aja yang tahu. Jadi anak-anak lain tidak tahu. Jadi nanti penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya 4 mata di luar kelas. Jadi bukan di depan anak-anak. Jadi mengapa? Karena anak merasa dipermalukan, ada rasa rendah hati, rendah diri, malu jika ditegur langsung di depan Bapak Ibu guru, ditegur langsung di depan anak-anak. Jadi perlu ada pendekatan 4 mata, berdua saja ngomong dari hati ke hati antara guru dan murid tentang permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, itu yang disampaikan demikian ya. Jadi alhamdulillah kita sebagai sekolah SMP Pakem sudah banyak melaksanakan yang nomor 5, yaitu yang nomor manajer atau sebagai pemimpin. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada bagian tabel. Nah, bisa dilihat motivasi ya, motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Identitas gagal, perilaku kontrol negatif, yaitu tadi sebagai penghukum. Apa itu? Apa yang dilakukan guru yang sebagai penghukum? Menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kemudian contoh guru berkata bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ada sanksi, dari hukuman itu ada sanksi. Saya akan, jadi ada itunya, sanksi hukumannya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Itu yang posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat apa ini di posisi seperti ini? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ini contohnya ya. Hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi efek sampingnya begitu Bapak Ibu. Kalau sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, juga anak itu cenderung suka menyembunyikan kesalahan, menyangkal, suka berbohong. Itu ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Nah, di situ ada perilaku kontrol positif, kemudian ada kontrol diri. Nah, sebagai teman, bagaimana guru berbuat sebagai teman? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya bagaimana?
lakukan untuk Bapak Ibu ya nak. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu contoh posisi Bapak Ibu guru sebagai teman. Hasilnya bagaimana kalau guru sebagai teman? Murid akan contohnya ketergantungan sama Bu Eva, ketergantungan sama Pak Andani, ketergantungan sama saya, dan lain-lain. Jadi kalau sebagai teman seperti itu. Kemudian yang pemantau bagaimana guru berbuat menghitung dan mengukur. Contoh guru berkata bagaimana, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu contoh-contoh perkataan guru sebagai posisi pemantau. Hasilnya bagaimana? Menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia baru, nah kalau tidak diawasi dia kendor. Yaitu posisi pemantau. Oke, tidak ada solusi. Dan yang terakhir yaitu kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Contoh guru berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak duduk-duduk langsung menyalahkan. Contoh, anak datang terlambat, pakai sepatu, harusnya pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih sebenarnya. Langsung dimarahi. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kamu dari rumah nak? Kenapa kok pakai sepatu warna putih? Kok bukan warna hitam? Sekarang kan upacara bendera. Jadi dikembalikan kepada anak-anak, dicari identitas kenapa alasannya. Guru berkata contohnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaiki bagaimana? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan kamu tentang dirimu sebagai apa. Menguatkan watak. Kemudian untuk hasilnya menguatkan watak karakter. Begitu ya Bu. Jadi sini ada saya sudah buat video kecil pendek terkait kasus anak-anak SMP 2 Pakem sendiri Bapak Ibu. Next Pak Haris bisa disetel videonya. Yang kedua. Ya. Video pembelajaran video tentang kasus-kasus anak-anak di SMP 2 Pakem. Iya betul. Itu salah satu yang bagus dulu Bapak PBB-nya video yang kemarin Bapak Rizal komentari. Dengan PP-nya 2 di sana. Nah ini kasus yang pertama. Itu video cantik saya Bapak Ibu. Dilakukan di kelas 8A. Jadi dikala ada murid, kita berdua aja. Ini tukang syutingnya Bu Eva. Iya suaranya kurang jelas.
Jadi ada 3 tahapan mengatasi kasus yang pertama tadi Bapak Ibu tentang Rizal. Guru, saya sendiri itu Rizal tahu kenapa dipanggil guru ke sini nak? Rizal menjawab bukan Rizal mau tanya-tanya. Guru tadi Rizal dipanggil guru BK kenapa nak? Rizal, iya Bu, karena sering memakai jaket di dalam kelas Bu. Nah, Bu Dina bertanya, kira-kira menurut Rizal apa benar tindakan Rizal itu? Rizal menjawab, salah Bu. Guru, Rizal pasti punya alasan nak, kenapa Rizal pakai jaket di dalam kelas? Maaf Yusuf. Rizal berkata dingin Bu. Jadi kasusnya itu jadi 3 tahapan itu bisa dilakukan dengan acak ya. Jadi ini saya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak boleh langsung Rizal kamu salah, kamu loh pakai jaket itu tidak boleh. Jadi kita membiarkan anak ini melakukan mengakui kesalahannya sendiri. Menurut kamu tadi dipanggil Bu Susan ke BK kenapa nak? Karena pakai jaket di dalam kelas. Menurut Rizal tindakannya Rizal betul apa enggak nak? Nah, bukan menuduh Rizal enggak boleh ya pakai jaket, bukan begitu. Jadi biar murid sendiri yang mengakui kesalahannya. Contohnya itu, Rizal pasti punya alasan kenapa Rizal pakai jaket di dalam kelas. Dingin Bu, itu untuk validasi tindakannya salah. Next, operator. Operator, ya. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi contoh menstabilkan identitas gimana? Jadi kesalahan apapun itu semua orang pasti melakukan, bukan hanya Rizal, bisa Udin, bisa Pak Muni dan sebagainya. Semua anak pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita waktu menstabilkan itu memposisikan kita sebagai teman, dibuat stabil dulu untuk Rizal. Dan yang terakhir, next Pak, menanyakan keyakinan kelas kembali. Dan kalau dulu kan kesepakatan kelas ya, sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas kan kita buat keyakinan kelas, ada hal-hal aturan yang harus kita lakukan waktu kita belajar. Contoh saya guru matematika, keyakinan kelas apa yang disepakati oleh murid-murid dengan guru kan begitu. Nah tadi itu salah satu kesepakatan keyakinan kelas yang adalah tidak boleh memakai jaket di dalam kelas waktu pelajaran. Dan Rizal sudah melanggar itu. Nah, guru menurut Rizal, jika tindakan itu salah, untuk selanjutnya apa yang akan Rizal lakukan? Rizal menjawab, gak akan lagi memakai jaket di dalam kelas Bu. Guru, apakah Rizal bisa konsisten terhadap komitmen Rizal bahwa tidak akan lagi memakai jaket di dalam kelas? Siap Bu, saya berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan lagi memakai jaket. Guru, alhamdulillah Rizal boleh kembali sudah selesai. Jadi ada 3 tahapan untuk mengatasi kasus anak-anak. Saya ada kasus yang terakhir, Pak Aris, monggo. Ya, terakhir ini. Kasus 2, Cynthia makan dan minum di dalam kelas di waktu pelajaran. Ya, Cynthia. Kamu gimana kabarnya? Tadi misalnya di kelas atau jam pelajaran kamu makan di dalam kelas ya? Kesepakatan kelas ya, itu salah satu keyakinan kelasnya. Oke, ini tanya, menurut kamu kenapa makan di dalam kelas? Makanya di kelas. Menurut Cynthia, tindakan Cynthia sebelum itu memang kalau sarapan dan belum wajib ya dari pengalaman kita selalu sehat, sarapan kayak gitu ya sudah biasa. Jadi kalau kayak gitu sudah boleh makan di rumah atau tapi kita kan kembali dari kesepakatan kelas tidak boleh makan di dalam kelas.
Sudahkah perbuatan setia itu makan di dalam kelas sudah salah? Oke. Sekarang apa yang harus saya lakukan ke depannya? Tidak boleh makan dan minum kelas lagi. Kira-kira ini sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang ya sekarang sepakati? Sebenarnya soal bisa ya, soal bisa. Oke. Jadi karena ini sudah diperhatikan ya sama Cynthia, jadi tidak boleh diulang lagi dan Cynthia harus bisa melaksanakan apa yang harus dia sepakati. Oke, Cynthia boleh balik kelasnya. Terima kasih. Ya baik, kita kembali ke 3 cara restitusi mengatasi kasus yang nomor 2, setia makan dan minum di dalam kelas. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, bukan Tuhan. Pasti manusia melakukan kesalahan apapun. Contohnya di situ, siang Cynthia, Budina tadi melihat Cynthia makan dan minum di dalam kelas. Iya Bu, mengapa Cynthia makan di dalam kelas waktu pelajaran berlangsung? Belum sempat sarapan Bu. Budina paham nak, itu sering kali dilakukan. Anak-anak sarapan di dalam kelas karena tidak sempat makan sarapan di dalam rumah. Jadi kita tuh mengidentifikasi dulu, bertanya dulu kepada murid apa yang menjadi alasan dia makan di dalam kelas. Gitu. Yang lanjut langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini, Bu Guru, Budina tanya, menurut Cynthia, apakah tindakan Cynthia makan dan minum di dalam kelas benar? Cynthia menjawab salah Bu. Jadi bukan kita menjudge Cynthia salah, tetapi Cynthia sudah mengakui, diajak mengakui kesalahannya, gitu ya. Tidak boleh kita kamu salah, tidak boleh begitu. Dia sendiri yang mengaku salah. Terakhir, ya, menanyakan keyakinan kelas. Budina tanya, keyakinan kelas yang mana yang sudah Cynthia langgar? Cynthia menjawab, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas Bu saat pelajaran. Guru menjawab, baik, jika Cynthia sudah tahu kesalahannya, apa yang akan Cynthia lakukan ke depannya? Saya tidak akan mengulangi Bu makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Demikian Bapak Ibu ya, contoh-contoh 3 praktek restitusi di dalam kelas, kasus 1 dan kasus 2. Next Pak. Jadi ya, kembali ke PPT Pak Aris, operator. Laptop Pak. PPT. Boleh pertanyaan sebelum Ya, boleh Pak. Terus ke Paris. seperti kasus 1 dan kasus 2, apakah tidak perlu dievaluasi? Artinya apa bisa berhenti dari kebiasaan yang tidak baik tersebut? Nah, kalau itu berhasil, kami juga memberikan masukan ke Ibu Dina. Ya. Masih banyak anak-anak yang keluar dari jam pelajaran, Ya. atasnya ada di dalam kelas, tapi orangnya tidak ada, sehingga saya sering memanggil ke yang kedua adalah anak kelas 9 yang sering masuk ke kelas 7. Itu kebiasaan itu yang tidak berlanjut. Ya. Kalau itu berhasil ya tadi, maka kita perlu di seperti yang sekarang. Jadi Pak, ya Pak Nadi, terima kasih atas ini tanggapannya, menindaklanjuti ya. Jadi memang hukuman itu Bapak Ibu kita tidak boleh menggunakan hukuman. Kata hukuman itu diganti apa ya Pak Dimas? Hukuman diganti konsekuensi. Tidak boleh hukuman tapi diganti konsekuensi. Konsekuensinya dari mana? Dari keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Konsekuensinya apa? Jadi tidak boleh menghukum tapi ada konsekuensi. Begitu. Jadi kata hukuman diganti konsekuensi. Itu Pak Anadi ya untuk menjawab. Kalau saya suka meminta konsekuensi itu kan
dibolehkan ya? Tidak apa. Karena itu hukuman. Iya. Bukan Pak. Hukuman itu tadi kata-katanya menghardik dengan keterangan ada. Iya. Beda istilah saja. Iya. Hukuman contohnya seperti apa? Ada kekerasan verbal, kata-kata yang menyakitkan, kekerasan fisik, contohnya maaf, tidak boleh kita. Ya, itu menghindari hal-hal sedemikian. Kemudian hal-hal seperti itu Pak, mengapa? Karena itu berefek panjang ke depannya, menimbulkan traumatis kepada anak. Saya sendiri nih contoh, saya dulu di SMP karena lupa mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kebetulan guru bahasa Indonesia saya itu agak pink gitu ya. Saya dijiwit di depan murid-murid. Ini ya ada kerjakan pink gitu ya, saya dijiwit di depan murid Pak. Ya Allah, saya ingat ibu itu, ibu dijiwit ya. Gitu kayak ada rasa kayaknya gini loh, saya menghindar Pak. Jadi tertekan di kita ibu ini dulu menjiwit saya. Mungkin pengalaman-pengalaman itu juga Bapak Ibu pernah ya dulu di sekolah ya Pak ya, mengalami waktu sekolah SD SMP pernah mengalami mungkin sama Bapak Ibu dari jewet, entah dipukul dan sebagainya. Nah itu trauma itu panjang, yaitu tadi dampak dari menghukum. Jadi hukuman dikasih konsekuensi. Konsekuensi itu apa Pak? Yaitu tadi kan kita membentuk keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, ada peraturan sekolah. Sekolah kan punya aturan, tidak boleh begini. Kalau kamu melakukan hal ini ada konsekuensinya. Nah, jadi sudah ada kejadian di awal, gitu. Jadi bukan bentuk hukuman yang dikasihkan anak, begitu Bapak. Oke, saya beritahu lagi terkait dengan hukuman ini ya. Iya. Seperti Rizal ya, misalnya kadang-kadang sekali kita panggil, dua kali dia Ya. dan ya kalinya Betul. apa yang harus kita lakukan? Kita sudah memberikan sebuah keyakinan keras Ya. dan berkala, tapi bisa ini kita Masih tetap begitu. seperti itu dan memang karakter anak kita zaman sekarang generasi Z ini cenderung menentang aturan. Iya. Selalu suka dan sengaja untuk melanggar aturan. Ya. Ini memang menanggung kita dari pendidik, terutama yang PR ya Pak ya. Iya. Kita menghukum salah, memberi sanksi yang tidak salah, kurang Iya. mana dan sebagainya. Tapi Iya. yang terjadi kalau dulu saya di JW dipukul itu ternyata punya apa namanya sebuah efek kejut ya. Saya nggak bisa dulu, saya nggak bisa hafal matematika itu cuma dipukul. Jadi bisa apa yang terjadi? Sekarang saya hafal ada yang bagian gitu ya. Ya, dulu saya selalu paling di cewek ya. Nah, di sini berbeda. Iya. Saya dengan itu ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat, mau mendapatkan dengan masalah yang tadi Bapak Rizal sampaikan. Mungkin Bapak Dimas atau mungkin Kasus Rizal ya. kasusnya Rizal Yang selalu pakai jaket. yang selalu pakai jaket berulang-ulang tapi tidak ada tetap aja ya Pak ya. Sebetulnya begini, ini sudah 1 jam. Kalau tingkat Pak belakang video malu. Kita di video. Kita durasi minimal 1 jam Bapak. Maaf ya Bapak Ibu, durasinya 1 jam. Ini harusnya 2 jam. Oke. Iya Pak, monggo Pak Juri. Awalnya ada beberapa guru itu memilih sebagai penghukum. Iya. Ya. Sebetulnya sebelum kita mencapai ke penghukum itu, guru itu sudah jadi pemantau dan juga sudah jadi teman di sana. Misalnya sekali kita bilang mungkin contoh pada Rizal itu yang pakai jaket, itu saya kira sering sudah dipantau oleh guru, sering diberikan akhirnya diajak ngomong, sudah akhirnya baru kita bertindak sebagai penghukum. Penghukum yang sana tidak ekstrim yang di sana itu ekstrim itu. Kalau menghukum di sini di sekolah kita paling tidak cuma diambil jaketnya pada saat itu, kemudian uangnya dikembalikan. Cuma diancam kalau dilakukan lagi paling tidak akan dikembalikan setelah kenaikan kelas itu tak Bu. Mungkin dari teman-teman punya kalau istilah penghukum atau tidak ekstrim itu
kita sudah melakukan proses dari memantau dan tidak memantau. Mungkin sekian dulu. Maju Pak. Baik, ini terkait dengan terkait dengan kasus yang kita hadapi sebenarnya di SMP 2 Pangkep itu sudah sangat luar biasa. Di sini banyak tim ya, guru dengan berbagai karakter. Jadi kalau tadi ada posisi kontrol, sebenarnya tidak ada yang salah dengan posisi kontrol itu. Tinggal kita bagaimana menggunakan posisi kontrol itu dalam situasi yang seharusnya. Contohnya ketika berbicara soal posisi kontrol penghukum, maka itu bisa dilakukan ketika kejadian itu berulang-ulang kali, tetapi tidak dengan bahasa-bahasa yang kasar. Itu memang kita jauhi sebagai seorang pendidik. Tapi dalam arti kita menghukum siswa, mungkin jika sudah berlarut-larut perlu ada semacam soft guard, tetapi jangan dilakukan terus-menerus. Gitu. Ada kalanya. Kemudian membuat rasa bersalah ini juga kadang-kadang anak-anak itu lupa ya, bahwa dan wajar karena itu anak-anak. Jadi kita perlu ingatkan bahwa mereka punya orang tua di rumah misalnya, punya keluarga di rumah. Gimana kalau keluarganya misalnya dia nakal, diperlakukan hal yang sama seperti itu oleh temannya? Bagaimana perasaan bukan seperti itu? Untuk kasus Rizal ini memang kita sekali lagi dalam menghadapi anak-anak kita harus paham psikologis anak-anak dan karakter anak. Kalau Rizal ini, Rizal kelas 8 ya, bukan yang di ruang biru. Ya, ini memang anaknya agak aktif, agak hiperaktif ya. Dan coba kita kembali lagi pada masa lalu kita. Mungkin kalau Rizal itu kita lihat pada diri kita sendiri. Sebenarnya mungkin karakter saya dengan Rizal itu kurang lebih sama. Jadi ketika sudah ada evaluasi, dinasihati pasti akan dilakukan lagi. Sampai mentok nanti dihukum, baru mulai berpikir kayaknya ada orang lain. Jadi semua hal itu bisa dilakukan tergantung situasi. Kalau anaknya memang cenderung menurun, ya kita pakai posisi manajer itu sangat tepat. Jadi dia akan merasa ya empatinya tinggi, simpatinya tinggi, sehingga dia merasa bahwa ya saya harus ada yang salah yang saya lakukan, saya harus memperbaiki. Tapi untuk kasus-kasus Rizal dan yang lain-lainnya itu seringkali ketika ditanya gimana kamu, apakah kamu salah? Enggak ada salah saya Pak. Kalau ada peraturan iya tapi tidak salah. Itu anak sekarang. Dan kalau anak sekarang ini dihukum terus, insya Allah pasti melawan. Dan itu sudah banyak terjadi ya. Sehingga banyak kasus-kasus di sekolah-sekolah itu guru berani mukul muridnya. Gitu. Itu sebenarnya adalah permasalahan yang bertumpuk. Mungkin dia dulu sering dihukum oleh gurunya sehingga kemudian dendam terhadap guru-guru. Jadi tidak ada yang salah dalam penekan posisi. Kemudian ini ilmu baru bagi kita semua, restitusi sebenarnya ini diberikan di guru bergerak. Harapannya semua guru bisa menguasai kompetensi ini. Karena apa? Dengan kompetensi ini kita mengajak anak untuk berpikir seperti orang dewasa. Jadi kita mengajak mereka untuk dewasa karena di usia SMP ini anak-anak sudah mulai beranjak remaja dan sebentar lagi sudah dewasa. Ini itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah sudah tercerahkan ya Pak Rizal. Saya itu tetap dibenarkan kalau diposisikan diri sebagai sudah menghukum. Ya, dengan itu tadi. Tapi terlepas. Oi, Bu Cika, monggo. Sebelumnya ingin bertanya, saya ingin bertanya, kita sekarang ini kan harus menerapkan sekolah yang ramah anak. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru ketika mau menghukum siswa atau memberikan efek jerah, tetapi masih masuk dalam golongan sekolah ramah anak? Kadang mungkin ada beberapa guru yang menghukum sudah keluar dari zona ramah anak. Mungkin saya ingin bertanya, gimana caranya kita sebagai guru kalau menghukum siswa tapi masih masuk dalam zona ramah anak? Itu bagaimana? Seperti itu.
Atau perilakunya? Ya. Enggak, enggak jawab. Iya, sekolah. Tes. Ya, terima kasih tadi Pak Dimas selaku fasilitator SMP 2 Pakem sudah memberikan penjelasan untuk kita semua terkait permasalahan yang Pak Riza sampaikan. Selanjutnya yang Bu Cika tanyakan tadi bagaimana menyikapi sekolah ramah anak, gitu ya. Kita mau memberikan dukungan ke anak-anak, tetapi masih masuk dalam zona ramah anak. Kan biasanya kan ada juga yang memberikan dukungan keluar dari zona ramah anak itu mesti gimana? Iya. Enggak, ini saya bertanya, kita selalu saling berdiskusi aja. Oh gitu. Iya, sekolah ramah anak memang kita kan kayaknya bukan sunnah ya Pak ya. Fardhu ain ya Pak Ahmadi ya. Iya betul ya Pak Ahmadi, fardhu ain lagi bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena kan Rasul, mohon maaf saya tidak tahu agama, cuma saya pernah membaca hadis tidak akan menerima kebaikan jika kita tidak lemah lembut. Betul Pak Ahmadi? Hadisnya bagaimana ya Pak Ahmadi? Ya, tidak akan menerima kebaikan selain lemah lembut. Itu Nabi dan Rasul kita yang mengajak untuk begitu. Nah, kita sebagai manusia biasa juga meneladani apa yang sudah dihadiskan sama Rasul. Jadi memang pembenaran kenyataan aplikasi di nyatanya memang tidak memperbaiki masalah dengan adanya kekerasan. Hanya dengan cara lemah lembut. Memang namanya manusia ya Bu ya, karakternya kita sebagai guru dipuji ya, kesabarannya, emosi, pokoknya harus sabar. Nah selain kita sabar, anak-anak kan kadang namanya anak-anak ya Pak ya, benar di luar batas, kadang ada yang menemui anaknya di luar batas seperti itu, yaitu. Tapi tetap kita sama saya memberi kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau api dilawan dengan api kira-kira bagaimana Pak Ahmadi? Tambah membara. Harusnya api dilawan dengan apa Pak Ahmadi? Dengan air. Dibilang sulit ya sulit, mau dibilang tidak sulit ya tidak sulit. Susah-susah gampang ya Pak ya? Sekarang gini, Susah-susah gampang. saya pun kadang-kadang memposisikan sebagai guru penghukum. Tetapi dengan ekspresi wajah saya itu ketawa, sehingga anak-anak pada saat dia melakukan suatu kesalahan melihat saya itu saya panggil, dia tuh mendekat. Saya kan, apa jauh salah Pak sudah salah. Ternyata mungkin bisa seperti itu, kita tetap sebagai penghukum, tetapi kita mempergunakan istilah ekspresi wajah yang tidak dalam posisi marah. Karena sering melakukan seperti itu. Jadi setiap anak melakukan entah itu pakai jaket, saya panggil ini. Apa jawab salahnya? Apa salahnya? Oh iya Pak, saya salah. Akhirnya dia juga apa saya suruh. Mungkin itu dengan posisi kita menghukum tetapi dengan ekspresi wajah atau sikap yang masih tetap ramah. Mungkin itu tapi istilah di zona aman. Karena sering saya lakukan seperti itu. Bisa praktekkan ya, maksudnya Pak Juri ini contoh gini aplikasinya. Saya didongkol cerita. Kan gitu ya benar. Tapi kita tuh udah kan gitu pura-pura. Oh iya Riza, kamu baik. Iya Nak, jangan diulang ya Nak. Maksudnya tapi hati kan kan gitu ya Pak ya. Seperti itu gimana Pak? Anak-anak itu mungkin awalnya anak-anak pakai itu mungkin entah itu saya jewel telinganya atau saya jepit. Akhirnya jaket itu dibuka. Besoknya lagi pakai, saya panggil itu. Anak itu mendekat, apa jawab saya pegang, ini saya pegang. Apa salahnya? Oh iya Pak, saya salah. Itu dibuka. Kalau kita sering pergunakan mungkin bahasa secara verbal mungkin ketobuk gitu. Akhirnya saya ambil tindakan dengan memegang telinga. Dan dibuka saya baca sedikit. Akhirnya dia memahami. Mungkin itu yang sering saya lakukan seperti itu. Kita mungkin teman-teman yang mungkin punya cara dan model yang lain lagi. Ini diskusi yang menarik terkait dengan kondisi di sekolah kita. Dan kita mengharapkan sekolah ini bisa menjadi sekolah ramah anak. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Juri bahwa
kita jangan menjadi pemukul yang benar-benar termakan dengan amarah, tetapi dengan kasih sayang. Harapannya walaupun anak-anak itu dihukum, dia merasa tidak dihukum. Seakan-akan gurunya ini mengingatkan, seperti tadi mau naik kopes, ini seperti ini, minta pakul naro. Ya, artinya kita sedang menuju ke sana dan berproses. Untuk sekolah ramah ini mungkin banyak PR yang perlu kita lakukan, perlu kita persiapkan, dari mulai peraturan, kemudian konsistensi kita dalam sebagai pelaksana dan infrastruktur dan lain-lainnya. Itu bisa, tapi kita bertahap step by step menuju ke sana. Terima kasih. Oleh Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Di sini menguatkan kembali apa itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, gitu ya. Itu baiknya kurang. Pak Aris. Next. Ya, sudah terlewati terus Pak Aris. Ya. Tadi sudah itu. Ya. Nah ini dari terakhir, dengan budaya positif dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman, mendorong murid mampu berpikir mandiri dan bertanggung jawab, dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil Pancasila ada 5, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan. Yang kedua, mandiri. 3, kebinekaan global. 4, gotong royong, benaran kritis dan kreatif. Ya. Sekian. Ini Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, menemani saya di diseminasi budaya positif selama 1 jam lebih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.